Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa dengan saya, dosen pengampu statistika bisnis di Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Jadi di sini saya selama satu semester akan membahas terkait statistika untuk penelitian. Jadi kita akan belajar penggunaan statistika yang nantinya digunakan untuk kalian melakukan penelitian, khususnya untuk mahasiswa D3 akuntansi kita akan belajar bersama untuk membuat tugas akhir gitu ya. Jadi statistika berkaitan dengan olah data, jadi kalian nantinya akan belajar bagaimana caranya mulai dari pengumpulan data, pengolahan data sampai pembuat laporan hasil penelitiannya seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait statistika untuk penelitian, kalian perlu pahami dulu apa itu penelitian. Jadi kita akan bahas pertama pengertiannya dulu. Ya, jadi pengertian statistika dulu merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, kemudian dalam hal ini mengelompokkan ya, menyajikan serta menganalisis dan menginterpretasikan data angka dengan tujuan untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif dalam penelitian. Jadi, ada beberapa tahapan statistika yang perlu kalian pahami. Jadi tidak melulu bahwa data sudah ada kemudian diolah gitu, enggak ya. Jadi ilmu statistika dari awal dari kalian mengidentifikasi dulu jenis datanya apa. Kalau sudah diidentifikasi jenis datanya apa, nanti baru kita bahas bagaimana cara mengumpulkannya ya, cara-caranya, dan kalau sudah dikumpulkan baru kita akan olah data tersebut. Apakah perlu diolah lebih lanjut atau cukup disajikan kemudian dijelaskan, dianalisis dari hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan. Itu statistika secara luas pemahamannya. Tapi kalau secara sempit statistika yaitu berkaitan dengan data. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa di TV-TV ya, di berita-berita menyebutkan menurut data statistik gitu ya. Jadi statistik itu kita berkaitan dengan data. Data bisa berupa angka, bisa juga tidak berupa angka. Tapi yang akan kita bahas statistika yaitu data yang berupa angka. Nah, pertanyaannya kalau misalnya data yang kita terima bukan angka gimana, Bu? Nah, data itu bisa kita rubah. Jadi nanti kita akan belajar juga bagaimana caranya merubah data yang bukan angka menjadi angka. Meskipun dia tidak bernilai ya, karena dia bentuknya bukan angka, kan tidak ada nilainya, tidak ada satuannya. Nah, gimana caranya kita merubah, kita juga akan belajar itu. Jadi nanti ada skala pengukuran, yaitu merubah data yang tadinya bukan angka menjadi angka. Karena syarat data bisa diolah atau data statistik, ya kita harus merubah data tersebut dalam bentuk angka, biar bisa dimasukkan ke alat analisis. Seperti itu. Kemudian kenapa sih kok statistik berkaitan dengan data yang berupa angka? Karena biar terukur. Bayangkan ketika kita dapat informasi, dapat data, itu berbeda-beda di setiap informasi yang kita dapatkan. Kalau bentuknya berbeda-beda, maka kita nggak bisa mengukur itu, datanya unik gitu ya. Misal kayak nama kan datanya beda-beda, kita nggak bisa ngolah nama. Kita nggak bisa ngolah data berupa nama, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya datanya itu berupa bukan angka, kemudian kita angkakan, tidak selalu punya nilai, tapi nanti ada skala, scoring, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan pengertian statistika sendiri. Nah, kemudian statistika yang akan kalian gunakan atau yang akan difungsikan di sini adalah statistika untuk penelitian. Nah, apa itu yang dimaksud statistika untuk penelitian? Yaitu penerapan ilmu statistik yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis kondisi perusahaan melalui perhitungan atau pedoman statistik sebagai dasar yang terukur. Jadi, kita kalau bahas penelitian kan harus terukur ya. Jadi kita nggak bisa berdasarkan opini. Nah, opini si peneliti itu nggak boleh. Jadi kita perlu mengukur hasil dari data yang kita kumpulkan agar bisa disimpulkan. Nah, kenapa terukur? Agar meminimalisir kesalahan atau error.
sehingga penyelesaian permasalahan perusahaan lebih sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu tadi. Jadi hasil penelitian itu tidak boleh berdasarkan opini. Jadi harus terukur, harus berdasarkan pengumpulan data yang tepat. Bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar statistika yang khususnya dalam penelitian. Nah, apa saja yang akan dilakukan di tahapan statistika dalam penelitian? Yang pertama, kalian atau kita akan belajar bagaimana menentukan data dulu. Jadi datanya bentuknya seperti apa? Apakah angka, apakah bukan angka gitu ya. Pengambilan datanya mau secara langsung atau melalui pihak ketiga dan sebagainya. Jadi nanti kita akan belajar penentuan data dulu. Setelah ditentukan datanya, jenisnya, kemudian kita mulai pengambilan data. Pengambilan data pun ada metodenya, tidak boleh asal-asalan gitu ya. Kalau bentuk data seperti ini, maka ngambil datanya menggunakan metode ini, seperti itu. Jadi kita akan belajar terkait pengambilan data. Setelah sudah diambil, datanya sudah terhimpun, baru nih kita tentuin ngolah datanya mau pakai metode yang mana. Apakah statistika deskriptif atau statistika inferensial? Berbeda ya. Kalau deskriptif itu hanya menganalisis data yang sudah dihimpun tanpa diolah. Atau diolah hanya dihitung menggunakan rumus standar tapi tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan. Atau yang dimaksud di sini menarik kesimpulan adalah menguji suatu teori. Misal teori permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, seperti itu ya. Nah, benar nggak nih kasus misal contoh sabun itu permintaan sabun itu dipengaruhi oleh harganya apa enggak? Nah, kita buktikan teori tersebut benar terjadi di kasus sabun atau enggak. Kalau sabun mungkin iya ya, kalau harganya murah orang akan beli ya. Tapi kalau yang contoh lain misal barang mewah justru semakin mahal akan semakin diminta. Berarti kasus di sini harga tidak mempengaruhi permintaan. Nah, jadi kasusnya berbeda-beda tergantung kita mau ngambil variabelnya apa. Apakah objek penelitiannya apa? Apakah objek penelitiannya sabun ataukah objek penelitiannya produk atau apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar menentukan dulu nih olah datanya mau dalam bentuk statistika deskriptif atau statistika inferensial. Baru dari situ kita akan interpretasi data atau menuliskan hasil dari olah datanya, menjelaskan. Nah, dalam mata kuliah ini yang nanti kalian akan dapatkan di statistika bisnis khususnya ya, kalian akan belajar tentang ini. Jadi kalian diminta atau kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu statistika untuk penelitian, kemudian apa saja jenis-jenis data, kemudian metode pengumpulan data ada apa saja, kemudian metode pengolahan data, serta analisis dan interpretasi data. Ini kita belajar teorinya dulu, nanti kita akan belajar prakteknya. Jadi nanti kalian pun akan melakukan praktek bagaimana mulai dari menentukan jenis data, mengumpulkan data ke lapangan, sesuai objek penelitian kalian, kemudian kalau sudah dikumpulkan, kalian olah data sendiri menggunakan alat analisis ya, nanti di praktikum statistika ya, kemudian analisis dan interpretasi data. Seperti itu. Jadi ini kita akan belajar dulu untuk mata kuliah statistika bisnis. Nanti dari teori-teori yang sudah kita pelajari di statistika bisnis, nanti dilanjutkan di praktikum statistika bisnis. Jadi bertahap ya. Seperti itu. Itu saja untuk awal pembahasan terkait statistika untuk penelitian. Nanti kita lanjut lagi di video dan materi selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.